Sewisi wangi terang mencar pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin jin itu bisa menyerupai Imam Mahdi? Insya Allah nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa diserupai itu ya orang-orang biasa. Terlepas dari bener enggaknya tentang berita Imam Mahdi menurut si Muhammad Qasim ini, tapi kita harus kasih penjelasan esensi dari Imam Mahdi ini, kebenaran yang pasti akan turun, dan tentu apa yang harus diambil hikmah Ustadz buat kita semua nih. Apa ini sudah tanda-tanda, apa pertama ini perintah Allah, atau kedua ini sudah tanda-tanda akhir zaman, atau kenampakan itu memang betul dinampakkan dengan izin Allah, sehingganya ini menjadi min ayatillah daripada ketentuan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi esensi ini? Yang satu ada beda lagi teman saya nih. Jadi dia selalu cerita, bos gini bos, saya itu lihat. Saya itu di kerajaannya mereka itu ketemu sama Prabu Brawijaya, ketemu sama Ratu Sima di Jawa Tengah, ketemu sama Prabu Siliwangi, ketemu sama Budawaka, Brahma Gandhi, ketemu sama yang menjaga di Galupakuan. Sebentar, yang menjaga namanya Sabdo Palo. Dewi, bukan Dewi Sekar Arum namanya. Galupakuan ya maksudnya? Galupakuan dia cerita. Galupakuan berarti Tasik ya. Iya di Bogor, di Bogor. Nah itu banyak lagi, termasuk yang lain-lain. Nah itu ada satu makhluk yang sama-sama moksa. Nah itu dia ngomong cewek. Namanya sampai sekarang dia itu bertanya kenapa orang itu ada di sini di Jawa. Namanya Ratu Bilqis. Nah, Ratu Bilqis ini itu selalu bertanya sama teman saya, kamu tahu nggak ada urutan-urutan dari cucu cicitnya Nabi yang di sini? Ditanya sama teman saya, dia bertanya sama teman saya nggak ngerti. Di sini tuh di dunia. Di sini tuh di negeri kita ini. Indonesia. Gitu. Dari Nabi dari mana? Gitu loh. Nah, silsilahnya Nabi dari Palestina. Oh, bukan Rasul Muhammad, bukan. Palestina itu yang dicari. Dan ini teman saya kalau pas muncul selalu tanya, emang kenal bos? Kenal nanti. Ya begitu aja kalau saya. Tapi teman saya itu selalu cerita, kerajaan yang moksa ini sudah bersatu. Raja-raja ini sering apa namanya diskusi atau itu musyawarah itu selalu ngomong akhir zaman ini sudah dekat, sudah sampai. Sebentar lagi kalau menurut dia orang Arab yang disebut penyatu umat Islam itu akan muncul. Nah itu kerajaan jin, raja jin yang moksa itu sudah mulai ngomong seperti Pakai bahasa mereka ya? Pakai bahasa Orang sini Arab ya. Orang Arab, dia bilang orang Arab jelas sekali. Yang ditunggu itu akan muncul. Cuma dia nggak tahu siapanya itu gitu. Jadi itu menurut teman saya satu itu selalu begitu. Kalau muncul itu, bos kenal nggak sama cucu cicit dari salah satu nabi yang di Palestina? Pokoknya darah Israel lah. Iya. Nah itu ada rumor-rumor di antara itu raja-raja jin yang moksa itu kayaknya memang ada sesuatu yang dicari khususnya di tanah Jawa. Khususnya dia bilang di tanah Jawa ya. Ada hubungannya dengan tadi yang di Arab tadi itu ya, Iya gitu, ada hubungannya yang di Arab tadi. Si raja jin itu pernah ditanyain gini, loh kamu itu kan ngomongnya itu kan nggak salah ke Brawijaya ya, Gusti Prabu, jenengan itu kamu maksudnya di bahasa halus, jenengan itu kan bisa melihat manusia, loh kenapa malah tanya sama saya kan gitu. Nah Prabu Brawijaya dan juga yang lain-lain tuh ngomong, dan ngomongnya sama, si orang yang dicari Ratu Bilqis itu kita nggak bisa lihat.
Jadi gini, saya sendiri juga mikir nih. Jadi kalau biasanya jin itu kan sama manusia melihat. Nah ini mah enggak. Wong itu ditanyain, disebutin nih orang-orang top yang terkenal di Indonesia ini sama teman saya disebutin si A gitu. Momennya ya, si pejabat A. Itu kelihatan gitu. Ada. Pejabat B, ada itu kelihatan saya dia lagi ini ngomong gitu. Nah, terus dia mau dia langsung lihat. Dan ini raja-raja memang ada pada musyawarah. Terus dia iseng, Habib itu kelihatan. Habib ini tuh kelihatan tuh dia lagi gini deh. Habib ini kelihatan. Terus yang mana? Lah yang ini. Makanya kamu tuh ditarik di sini. Tolong kami dicarikan gitu loh. Teman saya itu sempat bertanya, loh Gusti, itu bangsa-bangsa jin itu kan bisa melihat manusia. Lah kalau Gusti itu nggak bisa melihat dia, lah saya manusia ini terus bisa apa gitu? Kayak kenal ya belum tahu ini. Kayaknya ini memang ada deket-deket sama kamu, tapi kami nggak ngerti. Klunya deket-deket sama kamu gitu. Tapi teman saya juga nggak ngerti, bos. Ini siapa? Ya aku juga nggak ngerti. Kalau memang dia itu urusannya itu dengan salah satu nabi yang ada di Israel, ini pasti ini kan terah-terahnya ya Rudi gitu. Iya. Pasti ini cerdas banget ini. Berarti Ustaz dari yang sedang dibicarakan oleh raja-raja jin itu ada dua berarti. Satu sosok yang di Jawa ini, satu lagi yang di tanah Arab tadi. Kalau yang di tanah Arab, dia sudah ngerti. Jadi kayak sudah ada keputusan, dia ngerti. Lihat nggak seperti dia melihat yang tanah Jawa itu? Nggak lihat juga, tapi ada tandanya yang jelas bahwa ini mau keluar, gitu loh. Jadi dia juga di tanah Jawa ngomong orangnya itu ada di Jawa. Kaitan antara Imam Mahdi dengan yang ada di tanah Jawa ini akan saling mendukung untuk menyelamatkan dunia atau gimana tuh pertanyaannya? Gimana tuh? Sebentar. Ini pertanyaan bagus sekali. Kayaknya saya belum tanya yang itu. Saya masih belum paham sekali ya Ustaz ya. Jadi saya belum bisa bercerita. Cuma apakah yang namanya Khurasan itu di sebelah timur Arab lah, itu juga nggak tahu ya. Allahu alam sebenarnya ya. Timur itu kan luas. Papua Nugini itu timur juga. Jadi belum bisa ditunjukin kemana arah itu gitu ya. Pasti. Kalau saya umpamanya pura-pura tahu, saya belum cerita juga. Masih dikip ya Ustaz? Masih dikip. Tapi itu nama Khurasan itu apakah nama orang atau nama tempat? Karena yang selama ini kita baca kan tempat. Ya, yang jelas tempat. Nah, itu tempat. Nah, kalau memang ada orang yang memang dia bergelar Khurasan mamanya kali mamanya Ustaz tapi bilang Al-Khurasan. Pak Ustadz, itu Raja-Raja Moksa dengan Ratu Balkis itu bisa ketemu apa? Kan sama-sama moksa. Nah ini Ustaz Asep aja kan yang coba. Satu level. Iya. Oh. Kuburannya Ratu Balkis ada nggak? nggak ada. Bener nggak ada. Ya di Hasan. Menghilang aja. Ada nggak di Hasan? Hah? Menghilang. Oh nggak ada. Berarti satu level. Iya, memang ada. Saya pernah dengar nih dari makhluk Allah yang beda. Ini saya pernah dengar nih ya, tapi dari orang lain nih. Saya pernah dengar. Itu ada cerita pada saat Ratu Balkis itu dengan Nabi Sulaiman. Habis itu terus ceritanya nggak ada. Nah, jadi bukan meninggal, putus ceritanya. Mereka itu sudah mulai menyatukan diri. Jadi gini, ada yang lucu ya Sofi. Jadi Prabu Brawijaya itu sama Prabu Siliwangi sama yang Galuh Pakuan itu ngobrol aja santai. Jadi sudah nggak ada musuhan kayak orang Jawa dengan orang Jawa Barat itu. Saya pernah dengar nih teman saya itu cerita bahwa Raja ini khususnya yang Prabu Brawijaya itu bicara, kami menyatukan diri semua raja-raja di Nuswantara. Nah dia bilang gitu, Nuswan dia bilang. Nusantara, Nuswantara bos.
Itu apa dikumpulin Pak Ustadz? Jadi raja-raja ini saya tidak tahu persis. Dia selalu ngomong kami ada di barisan orang yang sampai sekarang kami cari belum ketemu untuk berperang dengan prajuritnya Dajjal. Hanya ngomong gitu itu Prabu Brawijaya. Tapi kan prajurit Dajjal itu kan macam-macam ya. Levelnya banyak. Jadi istilahnya kalau orang di daerah sini yang sudah masuk ke anak buahnya Dajjal ya jadi prajurit Dajjal. Tapi ada prajurit yang memang akan muncul nanti. Itu. Nah, itulah yang sulit nanti dikalahkan. 70.000 itu. Iya. Turun Imam Mahdi itu ya nanti. Iya. Prajurit Dajjal ini yang 70.000 tadi Itu prajurit yang asli prajuritnya Dajjal. bukan yang ditumpangi. Beda lagi kayak. Kalau yang selama ini kita temuin kan yang ditumpangi. Feeling saya itu yang itu yang level bawah itu ditumpangi. Yang itu enggak, itu prajurit asli. 70.000 pasukan itu nanti akan dikalahkan dengan salah satu jenis pedang. Jenis ya, salah satu jenis pedang. Di mana pedang itu yang dulu zamannya salah satu pejuang Islam itu yang bisa membelah baju zirah. Pedang itu di mana sekarang? Nggak tahu, saya hanya dapat bocorannya itu gitu. Jadi salah satunya yang bisa mengalahkan itu. Apakah nanti Al-Mahdi itu membawa pedang itu saya nggak ngerti. Justru bukan pedangnya Rasul Pak Ustadz ya, yang dibawa Ali dan dibuang ke laut. Ceritanya seperti itu. Wallahu alam ya, nggak tahu juga. Tapi ini kan masih mereka-reka. Cuma saya kok dapat bocorannya seperti itu. Gitu kalau salah satu pedang itu bisa membelah baju zirah. Terima kasih Pak Ustadz Danu. Luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming?